Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tercatat sepanjang periode Oktober hingga November 2022, Dinsos Kota Tangerang berhasil memulangkan atau mempertemukan 27 orang PMKS ke keluarganya masing-masing. PMKS yang dipulangkan didominasi warga luar Kota Tangerang dengan kategori PMKS ODGJ dan orang terlantar. Sebenarnya, bagaimana atau seserius apa penanganan PMKS di Kota Tangerang? Tim tanda tanya telah berada di rumah singgah Dinsos Kota Tangerang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini rumah singgah tengah dihuni 9 PMKS, terdiri dari 7 orang terlantar dan 2 ODGJ. Apa yang dilakukan petugas Dinsos kepada para PMKS penghuni rumah singgah? Saat ini saya sudah bersama Bapak Jajat selaku Kasih Rehabilitasi Eks Penyakit Sosial dan Tunas Sosial. Halo Bapak Jajat, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak, sebenarnya secara ketentuan aturan rumah singgah ini digunakan untuk apa Pak? Rumah singgah ini tempat penampungan sementara bagi PMKS yang membutuhkan. Yang biasanya kita 3-7 hari. Lalu apa Pak yang dilakukan petugas Dinsos kepada para PMKS ini Pak? Banyak, ada petugas medis yang untuk menjaga kesehatannya, petugas Peksos untuk mewawancarai bagaimana dia asal-usulnya, awal dia ditemukan, sampai kita bisa menemukan keluarganya. Lalu bagaimana terkait asupan Pak? Mungkin bisa ada dikasih? Untuk kita asupan makanan contohnya, kita berikan 3 kali sehari. Hari. Lalu Pak, bisa diceritakan Pak terkait bagaimana para PMKS ini bisa berada di rumah singgah ini Pak? Salah satunya seperti Pak Hairil Anwar yang asalnya dari Makassar. Oh, dari Makassar ya Pak? Awalnya ditemukan di Kelurahan Bendah dalam keadaan sakit. Kita bawa ke rumah sakit, setelah sembuh kita bawa ke rumah singgah, kita asesmen, kita ajak wawancara, kita ajak ngobrol. Setelah kita telusuri, ya alhamdulillah. Setelah kita telusuri, ketemu anaknya yang di Makassar. Dan sekarang ya, alhamdulillah sudah kembali ke keluarganya Pak. Berarti dari mulai ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit, kemudian hingga akhirnya bisa kembali ke keluarganya yang di Makassar. Yang di Makassar. Setelah mengetahui kegiatan atau aktivitas rumah singgah Dinsos, kini tim tanda tanya sudah bersama Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Mulyani, untuk menjelaskan program-program yang dihadirkan untuk menangani PMKS di Kota Tangerang. Halo Pak Mulyani, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah Mas. Baik Pak Mulyani, sebenarnya proses kategori PMKS yang ditangani oleh Dinsos itu seperti apa Pak? Iya, kalau PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial ya, atau sekarang juga dikenal dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, sebenarnya cukup banyak ya, tapi antara lain yang kita tangani sesuai dengan standar pelayanan minimal, antara lain rehabilitasi anak terlantar ya, lansia terlantar, disabilitas terlantar ya, juga korban bencana alam ya. Itu beberapa yang minimal harus kita tangani. Baik Pak Kadis, selanjutnya Pak, jika fokus pada kategori ODGJ dan orang terlantar Pak, Dinsos memiliki program apa saja Pak untuk menangani hal tersebut? Ya, untuk menangani ODGJ atau orang dengan gangguan mental dan juga termasuk orang terlantar, kita punya program rehabilitasi sosial. Nah, program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosial seseorang yang mungkin ada masalah.
sehingga dia bisa melakukan fungsi sosialnya secara baik dengan yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya proses dari PMKS diangkut oleh TRC, Pak. Kemudian hingga akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya kembali, itu bagaimana Pak prosesnya, Pak? Pengalaman yang sering terjadi biasanya ada informasi dari masyarakat atau juga ketika kita sedang melakukan monitoring ke lapangan. Ketika ada laporan dari masyarakat, kita langsung respon, menindaklanjuti ke lapangan untuk melihat situasi di lapangan, dan kemudian jika diperlukan dibawa ke rumah singgah ya kita bawa. Nah kemudian setelah di rumah singgah kita cek kesehatan, kita lakukan assessment, dan juga untuk dilakukan tindakan-tindakan lainnya, mencari informasi tentang diri mereka, dan kemudian setelah diketemukan kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dinas sosial, di mana dia punya identitas misalnya di suatu daerah tertentu gitu. Baik Pak Mulyani, melanjutkan yang tadi Pak. Sepanjang catatan 2022, berapa PMKS yang berhasil dipulangkan atau dipertemukan dengan keluarganya masing-masing Pak? Ya, untuk PMKS khususnya yang keluar masuk rumah singgah dinas sosial selama kurun waktu Januari sampai Oktober 2022 itu sekitar 350 orang. Di antaranya ada anak terlantar 13, kemudian lansia 43, dan juga non-lansia yang lainnya. Berarti cukup banyak ya Pak ya? Ya, cukup banyak. Oke, terakhir nih Pak, jika masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin memberikan informasi terkait keberadaan orang terlantar, ini bisa hubungi kemana nih Pak? Ya, masyarakat bisa menginformasikan kepada 112, juga bisa dengan nomor Dinsos, pengaduan, layanan pengaduan di dinas sosial, ini nomornya. Ya, Oke. mungkin bisa seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Mulyani Terima kasih, atas Mas penjelasannya. Adi. Salah satu kisah pemulangan PMKS paling terbaru yang dilakukan Dinsos Kota Tangerang ialah seorang kakek berumur 73 tahun bernama Suhaimi, warga Sepatan Kabupaten Tangerang. PMKS ini telah hilang selama 2 bulan, ditemukan dalam kondisi sakit dan sempat dirawat di RSUD Kota Tangerang. Namun kini sudah kembali sehat dan sudah berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Saat ini saya sudah bersama keluarga Bapak Suhaimi untuk menceritakan lebih jelas. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu dengan Ibu siapa sebelumnya Ibu? Saya Ibu Novi. Ibu Novi, baik Ibu. Ibu sebagai? Saya cucu dari cucu Bapak Suhaimi ya. Ibu bisa diceritakan Bu, bagaimana awal bertemu kembali dengan sang kakek ini bagaimana Bu? Jadi waktu kakek saya hilang kan, saya nyebar berita kehilangan itu di sosial media. Nah pada saat itu pihak dinas sosial telepon saya memberitahukan bahwa kakek saya sudah ditemukan dan berada di RSUD Kota Tangerang. Nah saat itu juga saya langsung ke sana untuk memastikan benar itu kakek saya atau tidak. Ternyata benar itu kakek saya. Lalu untuk bisa sampai akhirnya kembali ke rumah itu prosesnya sulit atau tidak? Enggak, alhamdulillah semua dipermudah dari pihak dinas sosialnya, benar-benar dipermudah, dari rumah sakit juga kita dipermudah, semua biaya juga semua ditanggung sama pihak dinas sosial, sampai kita pulang pakai ambulan pun didanai oleh pihak langsung dinas diantar sosial. langsung pakai ambulan ke sini? Pakai ambulan langsung ke sini, sampai di tempat tidur diantar sama ambulan. Kalau sekarang kondisi Bapak Suhaimi sekarang gimana? Alhamdulillah udah sehat, dibanding waktu awal dia ketemu itu kan kritis banget kan. Waktu di pertama kali dinas sosial ketemu, saya dikasih videonya, itu memprihatinkan banget. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, biarpun jalannya masih tertatah-tatah tapi udah bisa jalan sendiri gitu. Berarti udah cukup membaik lah ya Bu? Iya, cukup membaik ya.
Selanjutnya tanggapan Ibu, Bu, terkait program atau penanganan yang dilakukan Dinsos Kota Tangerang, Bu. Penanganannya sangat baik ya. Dari mulai kakek saya ditemukan itu dinas sosial langsung cepat telepon ambulan, kakek saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter sendiri bilang nih telat 1 jam saja kakek saya udah nggak tertolong gitu kan. Kemarin itu dokter cerita. Makanya saya bener-bener berterima kasih banget tuh sama Dinsos ya. Kalau nggak ada Dinsos, saya nggak tahu gimana lagi saya nyari kakek saya. Udah kesana kesini, saya udah coba lapor polisi juga, udah sosial media teman semua udah saya share apa gitu. Alhamdulillah dengan adanya Dinsos kita ngebantu banget buat bertemukan saya lagi dengan kakek saya. Alhamdulillah saya sangat kebantu sekali sama pihak dinas sosial ini. Itu pergerakan Dinsos. Pergerakan cepat ya, cepat sigap gitu, sigap menangani orang yang terlantar itu sigap gitu. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu Novi atas penjelasannya. Semoga kakek sehat selalu ya, Bu. Amin, 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 amin. Di balik keharusan pemerintah dalam memprioritaskan penanganan para PMKS, pemerintah Kota Tangerang pun terus menggalang kekuatan untuk menangani PMKS di wilayah Kota Tangerang. Sasaran atau objek yang diharapkan tentu dari berbagai lini, baik itu perseorangan, keluarga, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Jangan ragu membuat laporan ke Dinsos untuk penanganan PMKS di Kota Tangerang yang lebih cepat dan tepat. Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.